Setelah selamat dari kecelakaan, wanita ini dapat melihat masa depan orang lain. Namun, bersamaan dengan itu, ia pun harus melihat rahasia mencengangkan tentang suaminya. Kira-kira hal apa yang dirahasiakan sang suami? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sojin yang berada dalam kondisi perawatan ketat di rumah sakit. Sepertinya ia baru saja mengalami sebuah kecelakaan. Di sampingnya berdiri seorang pria yang diberitahu perawat sebagai suaminya yang bernama Ji-hun. Ji-hun tampak terharu melihat Sojin yang sudah sadar, meskipun tampaknya luka di kepalanya membuat Sojin melupakan segalanya. Hari-hari berlalu dengan Sojin yang mulai bertanya informasi tentang dirinya satu persatu. Sampai pada akhirnya Sojin pun diizinkan pulang. Mobil pun dikemudikan menuju sebuah bangunan apartemen yang terlihat masih memiliki kamar-kamar yang belum ditempati. Ji-hun lebih dulu masuk ke apartemen sambil membawa barang dan mempersiapkan sebuah kejutan. Sementara ia meminta Sojin untuk menunggu. Namun Sojin justru menyusul Ji-hun sendirian. Dan saat berada di lift, listrik yang mati membuat Sojin panik dan pingsan. Mengetahui itu, Ji-hun bergegas menolong Sojin yang ia ketahui takut pada kegelapan. Saat sadar, Sojin melihat sebuah lukisan danau vermilion di Kanada. Ji-hun sedang mempersiapkan sebuah kepindahan mereka ke negara tersebut, seperti yang telah mereka impikan selama ini. Dan Ji-hun mempersiapkan itu secara terburu-buru. Esoknya, Sojin yang bosan memutuskan untuk keluar dari apartemennya. Saat itu, Ji-hun yang mengetahui hal itu tampak sangat khawatir. Benar saja, sesuatu terjadi pada Sojin di lift. Saat seorang gadis kecil yang masuk ke dalam lift, Sojin tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang sebuah kecelakaan yang akan dialami gadis tersebut. Dan paniknya, hal itu benar-benar terjadi. Sojin ingin menolong gadis kecil itu, namun ia diberhentikan oleh Ji-hun. Sementara gadis itu telah terlihat pergi bersama anak laki-laki kecil. Di apartemen, Ji-hun mengobati lukanya Sojin tanpa menghiraukan lukanya sendiri. Ia juga mengingatkan Sojin untuk meminum obatnya. Dari sini sikap Ji-hun sudah agak sedikit berbeda. Ia terlihat begitu overprotective terhadap Sojin. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang pria yang membawa sebuah koper hitam besar menuju sebuah bangunan proyek yang belum selesai. Di mana paginya seorang pekerja proyek melapor kepada polisi tentang barang-barang yang hilang di bangunan tersebut. Scene lalu berpindah pada pagi harinya, memperlihatkan Sojin tengah menggambar sesuatu yang menguras ingatannya tentang kejadian sebelum kecelakaan. Namun, tak jauh ia melihat gadis kecil yang kemarin ia lihat. Saat Sojin mengikuti gadis tersebut untuk memastikan kondisinya, Sojin kembali melihat sebuah kecelakaan akan menimpa keluarga gadis tersebut. Ia pun mencoba memastikan, dan benar saja, lagi-lagi penglihatannya terjadi sebuah kecelakaan besar, yaitu ledakan kompor yang menyebabkan orang tua gadis tersebut meninggal. Namun hal itu membuat Ji-hun membawa Sojin ke dokter. Saat itu dokter menjelaskan kondisi Sojin bahwa yang ia lihat hanyalah sebuah khayalan ataupun sesuatu kenangan yang teringat kembali atau yang biasa kita sebut sebagai deja vu. Namun Sojin bersikeras bahwa ia tidak berhayal. Bahkan ia melihat gadis kecil tersebut bersama teman lelakinya yang berada di rumah sakit dalam perawatan. Namun bentakan Ji-hun mengalihkan perhatiannya. Ji-hun lalu meminta maaf atas kekasarannya dengan membawa Sojin ke pantai dan bermain air seperti yang selalu Sojin sukai.
Esoknya, Sojin yang kembali sendirian di rumah kedatangan dua orang polisi yang melakukan evaluasi atas kasus kecelakaan yang menimpa Sojin, di mana melalui pengkajian, Jihun Sojin mengalami kecelakaan yaitu terjatuh saat mendaki. Namun, polisi menemukan bukti lain yaitu luka-luka memar di tubuh Sojin yang mungkin disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu, seorang polisi juga menganggap foto pernikahan Sojin dan Jihun sedikit aneh. Selepas itu, Sojin kembali memutuskan untuk berjalan-jalan menghirup udara segar. Tapi saat di lift, ia bertemu seorang remaja wanita. Dan saat itu, ia kembali mendapatkan penglihatan. Sebuah penyiksaan yang akan diterima remaja wanita tersebut oleh seorang pria. Sojin mencoba menghentikan, namun langkahnya terhenti manakala pelakunya ternyata adalah ayah dari remaja tersebut. Selepas itu, Sojin mencoba mengikuti kemana remaja itu pergi. Namun di perjalanan ia bertemu dengan seorang wanita yang sama sekali tidak ia ingat. Wanita itu ternyata adalah teman di tempat Sojin bekerja, di mana Sojin diajak kembali mengunjungi sebuah taman kanak-kanak. Ternyata Sojin selama ini adalah seorang guru melukis di taman kanak-kanak, namun dia tidak mengetahui itu. Di mejanya, Sojin menemukan kartu nama tempat Jihun bekerja yang ketika didatangi ternyata sudah tidak beroperasi lagi karena bangkrut. Namun seorang pria diceritakan selalu datang untuk mengambil sebuah barang. Terlihat Jihun tengah menunggu Sojin, di mana Sojin menanyakan apakah pindah ke Kanada adalah karena Jihun mengalami kebangkrutan. Tapi Jihun heran melihat Sojin yang mengetahui tempat ia bekerja. Apalagi ketika mengetahui bahwa Sojin telah tahu bahwa ia adalah seorang guru pengajar di sekolah seni anak-anak. Namun Jihun beralasan bahwa ia tidak ingin Sojin bersedih, mengingat bahwa tangannya yang terluka membuatnya tak dapat melukis lagi. Di sisi lain, polisi sedang memeriksa CCTV demi mengecek pencurian yang terjadi di bangunan proyek, dan dia mendapati Jihun keluar dari area tersebut. Sementara itu, Sojin menemukan sebuah kotak yang berisi barang-barang miliknya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendapati foto-foto dirinya bersama pria lain yang terselip di dalam buku. Ia pun melangkah dengan bingung menuju apartemennya. Namun di lift, ia berpapasan dengan pria yang ia kenali sebagai penyerang gadis remaja beberapa hari yang lalu. Kali ini, di penglihatannya, ia kembali melihat pria itu sedang menyiksa sang remaja wanita. Karena itu dengan keberanian, Sojin meminta pria itu untuk tidak melanjutkan perbuatannya atau ia akan melaporkan pria tersebut ke polisi. Namun, pria itu justru kesal dan marah sehingga menyerang Sojin. Saat itu, Sojin lagi-lagi melihat masa depan, di mana ia melihat sang pria telah dipukul dan mayatnya dimasukkan ke dalam koper oleh seseorang. Saat berhasil lepas, Sojin bertemu dengan Jihun. Namun di dalam apartemennya, Jihun meminta Sojin untuk tenang meskipun Sojin dengan jelas menjabarkan bahwa pria di lantai 7 di kamar 706 akan membunuh seorang gadis. Tapi Jihun meyakinkan bahwa itu tidak akan terjadi dan dia meminta Sojin untuk meminum obatnya. Tapi pada malam harinya, Sojin terbangun tanpa mendapati Jihun di kamar. Ia pun berjalan keluar apartemen menuju lantai 7 untuk mendatangi kamar 706. Dia pun mendengar suara gadis remaja yang berteriak meminta pertolongan, di mana ia yakin itu karena ia disiksa oleh pria yang ia jumpai sebelumnya. Namun tak berselang lama, teriakan wanita remaja tersebut berhenti bersamaan dengan keluarnya seorang pria dengan sebuah koper hitam. Sojin yang bersembunyi mendapati sang pelaku menjatuhkan sebuah kalung yang ia kenali. Dan di waktu yang sama, Jihun terlihat keluar dari apartemen menggunakan sebuah mobil. Saat itu, satpam yang menemukan kotak berisi barang-barang Sojin yang tertinggal di lift menyetop mobil Jihun dan memberikan barang tersebut. Satpam pun melihat koper hitam di mobil Jihun, sementara Jihun ternyata pergi ke bangunan rekonstruksi entah untuk apa.
Paginya saat terbangun, Sojin bertanya kemana Ji-hoon pergi tadi malam. Namun Ji-hoon membantah. Karena itu Sojin lalu memutuskan untuk pergi ke sekolah seninya dan bertanya pada sahabatnya tentang bagaimana karakter suaminya. Ternyata menurut penuturan sahabatnya, suaminya selama ini sering melakukan KDRT terhadap Sojin. Ji-hoon juga cemburu terhadap laki-laki lain. Bahkan menurutnya, Sojin bercerita akan menggugat cerai suaminya. Sojin pun terkejut mendengar penuturan tersebut. Namun ia teringat pada foto mesra dirinya bersama pria lain. Ia menduga mungkin sebelum kecelakaan, ia juga tengah berselingkuh dengan seseorang. Sojin pun segera kembali ke apartemennya untuk meminta kotak berisi foto-foto dirinya. Namun satpam yang menemukannya mengatakan bahwa semua itu ia berikan pada suaminya pada jam 2 pagi saat suaminya keluar dengan mobil membawa koper besar tersebut. Ternyata benar apa yang diketahui Sojin bahwa Ji-hoon tadi malam melakukan sesuatu dengan sebuah koper. Ia yakin Ji-hoon telah membunuh seseorang di lantai 7 kamar nomor 706. Sojin pun melapor ke polisi. Ji-hoon yang mengetahui Sojin berada di kantor polisi dari GPS segera menyusul. Sojin tampak ketakutan melihat Ji-hoon. Lalu polisi akhirnya memeriksa TKP sesuai perkataan Sojin. Tapi hasil yang ditemukan justru sangat mencengangkan. Ternyata selama ini kamar 706 tersebut sangat rapi dan bersih. Karena ternyata kamar tersebut telah lama kosong dan belum terjual lagi setelah beberapa lama. Ji-hoon lalu membawa Sojin kembali ke apartemen di mana dia meminta Sojin untuk meminum obatnya. Namun Sojin tidak melakukan itu. Setelah kepergian Ji-hoon, Sojin kembali keluar dari apartemen. Tapi saat di lift, ia bertemu dengan pria yang wajahnya ia kenali sebagai pria yang berfoto mesra dengannya. Saat Sojin mengikuti pria tersebut, ia melihat pria tersebut sedang mendapatkan perlakuan kasar dari seorang rentenir dan mereka pun akhirnya bertatapan. Seakan-akan memang sangat dekat dengan pria tersebut. Sojin lalu diajak oleh pria tersebut untuk masuk ke sebuah apartemen. Di sana pria tersebut tampak bertanya-tanya tentang di mana sesuatu barang disimpan. Seakan-akan Sojinlah yang menyusun tata letak di rumah tersebut. Saat itu Sojin mendapat penglihatan bahwa pria tersebut akan dibunuh. Namun pria tersebut tetap memutuskan untuk pergi. Saat itu Sojin memeriksa barang-barang di rumah tersebut. Ia pun menemukan surat atas nama suaminya dan atas nama dirinya berada di rumah tersebut. Bahkan ia melihat foto pernikahan dirinya bersama pria yang baru saja ia lihat. Pria yang ia sangka adalah selingkuhannya. Ternyata pria tersebut adalah sosok pria yang menikah dengannya. Lalu jika pria tersebut adalah Ji-hoon suaminya, lantas siapa pria yang selama ini mengaku sebagai Ji-hoon dan tinggal bersamanya? Sojin lalu datang ke bangunan proyek untuk memastikan penglihatannya dan menelpon polisi. Bersamaan dengan itu, polisi mendapat pengakuan dari pekerja proyek bahwa ia melihat seorang pria di bangunan proyek pada malam sebelumnya. Seorang pria yang wajahnya tertutup topi, namun ia kenali bernama Kim Sun-woo. Di bangunan proyek, Sojin melihat Ji-hoon yang asli telah terbunuh oleh Kim Sun-woo, orang yang selama ini mengaku sebagai suaminya. Dan mayat Ji-hoon dimasukkan ke dalam sebuah bak dan ditutupkan semen. Namun Sojin yang menjatuhkan bata membuat keberadaannya diketahui. Ia pun menggunakan sebuah pisau kecil dan melukai pipi Sun-woo untuk melindungi dirinya. Namun kala itu, Sun-woo justru tidak melakukan respon kasar pada Sojin. Ia lantas meminta Sojin untuk mempercayainya, di mana katanya semua itu ia lakukan demi Sojin. Saat itu polisi telah tiba dan menyelamatkan Sojin yang hampir jatuh, di mana Sojin mengatakan bahwa ia melihat mayat, akan tetapi di tempat di mana Sojin melihat Sun-woo membuang mayat kini sudah berubah. Tak ada mayat, hanya ada tembok batu. Sojin lalu berusaha membuktikannya dengan mengambil sebuah palu besar, namun Sun-woo menghalanginya. Tapi ketika
ketika Sunwoo ingin membawa Sojin pergi, polisi menahannya sebab polisi telah mengetahui dia bukanlah Ji-hoon suaminya Sojin, tapi Sunwoo. Dan benar saja, polisi yang mencoba menghancurkan dinding untuk membuktikan akhirnya menemukan mayat. Pergelangan tangan seorang yang menggunakan jam yang diyakini Sojin adalah jam tangan milik Ji-hoon. Sunwoo pun ditahan, sementara Sojin yang masih menenangkan diri samar-samar melihat sosok Ji-hoon yang menatapnya di sudut jalan. Namun Sojin mencoba meyakini bahwa itu hanyalah hayalannya saja. Saat diinterogasi, Sunwoo menerangkan alasan perbuatannya. Ia membunuh Ji-hoon karena terlibat hutang, di mana nantinya ia juga akan membunuh Sojin demi asuransi kematiannya. Namun Sojin yang mengetahui bahwa ternyata Sunwoo adalah kakak angkatnya merasa kalau pengakuan dan penuturan Sunwoo adalah kebohongan semata. Karena itu Sojin pergi ke sebuah alamat yang merupakan apartemen yang ia tinggali bersama suaminya Ji-hoon. Dalam perjalanan ke rumah Sojin, ia melihat anak perempuan yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan sesuatu akhirnya terkuak manakala Sojin mengetahui bahwa anak itu adalah dirinya yang semasa kecil, di mana anak laki-laki yang selalu menemani anak gadis tersebut adalah Kim Sunwoo, kakak angkatnya. Ternyata selama ini penglihatan masa depan yang ia lihat ternyata adalah gambaran-gambaran dirinya di masa lalu, termasuk gadis remaja yang ia lihat disiksa oleh seorang pria yang ternyata adalah dirinya juga. Dan selama ini Kim Sunwoo adalah seorang pria yang selalu melindunginya, bahkan sampai tega membunuh ayahnya sendiri. Sampailah Sojin di apartemen miliknya. Ia dikejutkan dengan kemunculan Ji-hoon yang kemudian menyerangnya. Sojin sempat menelpon polisi. Polisi semula mencoba menenangkan Sojin, namun begitu mengetahui kalau mayat yang mereka temukan bukanlah Ji-hoon, mereka pun bergegas mencari keberadaan Sojin. Tak kalah dengan Sunwoo, ia bergerak lebih cepat dari polisi. Ia mencuri mobil polisi dan bergegas ke tempat di mana Sojin berada. Sementara itu, Sojin pun akhirnya mengingat peristiwa yang terjadi malam itu, di mana ia datang setelah Ji-hoon membunuh rentenir yang menagih hutang padanya dan menempatkannya pada bak dan ditimbun dengan semen. Saat itu Ji-hoon yang menyadari kehadiran Sojin tampak marah manakala mengetahui Sojin akan pergi ke Kanada. Ditambah ia curiga jika Sunwoo lah yang menjadi penyebab Sojin mengajukan perceraian. Ia pun menyerang Sojin dengan kasar, namun Sojin berhasil membela diri. Ia memukul kepala Ji-hoon menggunakan tongkat. Sojin meyakini Ji-hoon telah tewas. Sunwoo pun datang untuk menolong Sojin dan meletakkan jasadnya Ji-hoon ke dalam bak semen. Namun Sojin yang terlampau merasa bersalah justru menjatuhkan tubuhnya dari ketinggian, di mana Sunwoo kembali menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Karena itulah Sunwoo menyamar sebagai Ji-hoon untuk menutupi pembunuhan yang dilakukan Sojin dan melindungi Sojin yang ia sayangi. Namun yang tak Sojin ketahui adalah Ji-hoon tidak benar-benar tewas saat itu. Namun semuanya telah terlambat. Ji-hoon yang asli dan jahat akhirnya membakar apartemen di mana Sojin masih terjebak. Dan dalam perjalanan melarikan diri, Sunwoo sempat bertemu dan menghadang Ji-hoon. Namun Sunwoo tertusuk pisau dan terluka parah, sementara Ji-hoon melarikan diri. Akan tetapi tertahan oleh kedua polisi dan berhasil tertangkap. Sementara itu Sunwoo menerobos api dan mencoba menyelamatkan Sojin, tapi api yang membesar serta luka yang parah membuatnya hanya bisa memeluk Sojin dan melindunginya dari ledakan api yang dahsyat. Scene berpindah beberapa hari kemudian, di mana Sojin yang tersadar di rumah sakit mendapat kabar bahwa Sunwoo, abang angkatnya yang selama ini selalu melindunginya, telah tewas terbakar karena menyelamatkannya. Ia pun melihat rekaman video yang memperlihatkan Sunwoo bercerita tentang alasan ia ingin pindah ke Kanada. Dan ternyata semua itu adalah karena Sojin. Karena tinggal di Kanada adalah impiannya Sojin. Namun sekarang Sojin hanya bisa mengingat kenangan dan membayangkan bahwa ia akan bahagia berada di Kanada bersama Sunwoo. Demikianlah alur cerita dari film Recall. Terima kasih karena kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.